Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Boy, ngapain? Ya nyanyi lah. Nyanyi apaan? Ya cangkul. Ayo gagam fufaf. Aduh, udah record boy. Oh, record. Oke, siap. Hai semua sahabat cangkul. Tiba-tiba jadi sahabat cangkul sekarang. Kembali lagi bersama gue Boy Dan gue Mista. Kali ini kita masih bahas tentang game percangkulan duniawi. Apalagi kalau bukan Village Rhapsody. Tapi kali ini yang akan kita bahas adalah tentang unsur-unsur real life dalam game Village Rhapsody ini. Nah, walaupun game ini hanya mengutamakan fanservice yang enyoy seputar percangkulan duniawi dan skill cocok tanam di lahan basah, ternyata di game ini ada unsur-unsur real life atau unsur-unsur yang memang terdapat di dunia nyata di dalam gamenya nih boy. Ya udahlah Mista, gue malah ngecot nanti malah ngecrot. Aduh, anjir. Oke, langsung aja kita cerita ke Cangkul boy. Precious Village alias Desa Kulit adalah sebuah desa yang menjadi latar belakang game Village Rhapsody dengan lingkungan alam yang rimbun dan asri serta terdapat landmark alami yaitu gunung berbentuk rudal. Anjir, iya ya. Kenapa nih gunung bentuknya gitu ya? Kesannya emang bener-bener game kocak. Precious Village yang menjadi setting tempat game Village Rhapsody ini ternyata memiliki kesamaan dengan sebuah desa yang ada di dunia nyata nih boy. Aku baru tahu. Boy, sumpah gak usah selebay gitu bang. Maaf. Ulang kagetnya. Hah? Emang bener Mista? Nah gitu. Sadar atau enggak, di awal game kita tuh dikasih tahu sama Pak Kades kalau si MC kita ini adalah partisipan dalam pembangunan desa baru yaitu Precious Village yang sebelumnya itu bekas daerah industri pertambangan. Hal tersebut didukung dengan beberapa objek yang ada di game ini nih. Hal pertama yang mendukung bahwa Precious Village ini sebelumnya adalah daerah industri pertambangan adalah ketika di awal game si MC kita ini dikasih tempat tinggal sama Kades. Namun tempat tinggalnya ini merupakan miners dormitory alias asrama yang diperuntukkan untuk para pekerja tambang. Ditambah lagi di Precious Village ini terdapat abandoned mine, sebuah tambang yang sudah tidak beroperasi lagi dan bisa digunakan MC kita dalam memperoleh resource untuk keperluan upgrade dan membangun desa. Serta ada juga pemakaman yang kalau kita perhatiin di situ ada keterangan bahwa makam-makam itu adalah makam para pekerja tambang yang mungkin mereka meninggal karena kecelakaan kerja nih boy. Nah, hal ini tuh relate sama sebuah desa yang terdapat di Taiwan, yaitu desa Haotong, atau mungkin di sini pengucapannya kalau nggak salah itu Houdong. Karena kebetulan YoGame selaku developer dari game ini adalah developer dari Cina. Kemungkinan mereka mau masukin unsur-unsur budaya mereka nih. Desa Houdong ini merupakan desa yang dulunya adalah sebuah daerah industri pertambangan. Di desa inilah terjadi eksploitasi tambang yang besar sekitaran tahun 1920-an. Oh iya, pantes di Village Rhapsody ini penduduk desanya dikit ya. Ada kesamaan ya. Nah betul kan? Makanya si MC kita ini datang buat bantuin Precious Village membangun kembali desa yang ditinggalkan itu. Bedanya kalau desa Houdong itu berubah jadi destinasi wisata yang terkenal dengan populasi kucingnya yang banyak setelah ditinggalkan penduduk desanya. Sedangkan kalau Precious Village setelah MC jadi kepala desa, Precious Village berubah jadi desa destinasi wisata juga. Namun bukan terkenal karena kucingnya, melainkan karena wisata terowongan tambangnya. Next, yaitu tradisi. Karena pembuat gamenya ini dari Cina, maka terdapat unsur-unsur tradisi budaya Tionghoa dalam game ini. Pertama, di quest awal terdapat sebuah fragrant bag, atau dalam bahasa Cina disebut xiangnang, yaitu sebuah kantong parfum yang dijadikan sebagai hadiah pemberian di awal game.
Yap, betul boy. Tepatnya pas quest pertama kita, yang mana kita disuruh nanam orchid yang nantinya bakal dibikin sebuah fragrant bag untuk dikasih ke anaknya Pak Kades yang bernama Gina. Nah, fragrant bag atau xiangnang adalah tradisinya orang Tionghoa ketika parfum belum terkenal. Kalau di gamenya ini dibilang kalau fragrant bag itu adalah tradisi yang biasanya dilakukan oleh orang tua ketika anaknya sudah mulai mencapai usia puber. Xiangnang, kantong kecil yang terbuat dari kain berwarna-warni, di dalamnya diisi dengan berbagai jenis bahan aromatik seperti bunga kering, rempah-rempah, dan bubuk harum. Kantong ini kemudian digantungkan di leher atau pergelangan tangan. Oh, pantes si MC kita disuruh nanam orchid. Ternyata buat bahan dasar pembuatan xiangnang ya. Betul banget. Penggunaan xiangnang telah menjadi tradisi sejak zaman dahulu. Aroma harumnya dipercaya dapat menenangkan pikiran dan memberikan perasaan segar, serta dipercaya membawa keberuntungan. Lalu ada juga festival lampion. Ini juga ada nih dalam gamenya. Di mana festival lampion ini merupakan festival yang sebetulnya adalah bagian dari rangkaian acara perayaan Cap Gome. Cap Gome sendiri merupakan sebuah perayaan yang digelar untuk menandai berakhirnya rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek atau Tahun Baru pada kalender Tionghoa. Di dalam Village Rhapsody menyisipkan tradisi festival lampion. Filosofi menerbangkan lampion sebagai bagian dari perayaan dalam game. Lampion yang menyala terang ini melambangkan harapan dan doa agar segala sesuatu berjalan lancar di tahun yang baru. Ya, walaupun setelah cutscene ini CMC kita langsung melakukan ekspedisi ke Gunung Kenyalnya Mbak Ana dan Dek Gina. Emang game bejat. Selain itu, ada lagi budaya Tionghoa yang tersaji dalam game ini, kayak festival Pehchun atau Perahu Naga, lalu mengumpulkan bahan untuk membuat zongzi atau masyarakat kita lebih kenal dengan bacang. Walaupun untuk festival Perahu Naga dan zongzi ini tidak dibuat cutscene tersendiri, hanya dibuat sebagai quest saja. Di sini juga ada yang menjadi tambahan pemanis dalam game Village Rhapsody ini. Stah. Yap, betul banget. Ini akan sangat membuat kaum-kaum pecinta furry atau binatang lovers akan sangat excited nih boy. Di game ini tuh menghadirkan juga beberapa makhluk mitologi di kebudayaan Tionghoa yang mantapnya bisa kita cangkul. Yeay. Cangkul everyday. Contohnya ada Hulijing atau roh rubah. Adalah makhluk mitologi Tiongkok yang sering digambarkan sebagai rubah betina yang cantik dan licik. Mereka memiliki kemampuan untuk berubah bentuk menjadi manusia, terutama wanita muda yang menawan. Nah, si Hulijing ini umumnya tuh digambarkan memiliki wajah yang sangat cantik dan memikat. Kecantikan inilah yang sering mereka gunakan untuk memikat manusia, terutama pria-pria nih. Salah satu kemampuan utama Hulijing adalah kemampuan untuk berubah bentuk menjadi manusia. Mereka seringkali berubah menjadi wanita muda yang cantik untuk mendekati manusia. Nah, si Hulijing ini memiliki kekuatan sihir yang memungkinkan mereka melakukan berbagai hal ajaib. Kayak menciptakan ilusi, mengendalikan cuaca, atau bahkan hidup abadi loh, Mista. Ia juga digambarkan sebagai makhluk yang licik dan suka menipu manusia. Ia seringkali menggunakan kecantikan dan sihirnya untuk mencapai tujuan yang egois, seperti mendapatkan kekayaan atau kekuasaan. Nah, tapi dalam gamenya ini, si Hulijing sempat menggunakan kekuatannya pada seluruh penduduk desa yang menjadikan seluruh penduduk desa nih menggarap lahannya sendiri. Itu pun terjadi penyebabnya karena si Hulijing ini disambit sama bocil gak ada akhlak dan menimbulkan kemarahan yang imbasnya kepada seluruh penduduk desa. Emang bocil ketol. Lalu ada juga makhluk mitologi yang berbentuk ular yang disebut Baise. Baise adalah siluman ular putih yang telah hidup selama ribuan tahun. Kalau di sini nggak berwarna putih sih, cuma ya ada kemiripan dengan Baise ini. Nah, sama kayak si Hulijing ini, Baise juga memiliki kemampuan untuk berubah bentuk menjadi manusia, khususnya seorang wanita cantik. Sebagai makhluk yang terkait dengan air, Baise memiliki kekuatan untuk mengendalikan air, menciptakan hujan, atau bahkan banjir. Oh iya, pantes ya. Di gamenya ini juga pas kita ketemu tuh si ular ini adanya di sungai. Dan kemudian dia pindah ke kolam air dekat tempat tinggal kita. Betul. Nah,
Sebetulnya ada lagi makhluk-makhluk, terutama binatang yang bisa berubah menjadi bentuk manusia seperti anjing, sapi, dan keledai. Nah, tapi kebanyakan dari binatang yang berubah bentuk menjadi bentuk manusia di gamenya ini dikarenakan si MC kita nih dalam pengaruh sebat. Jadi pada dasarnya kalau enggak dalam pengaruh sebat, si MC kita ini mencangkul hewan-hewan yang ada di desa ini, boy. Aduh, emang sakit nih MC ini. Oke, selesai sudah pembahasan kita mengenai unsur-unsur real life yang ada di game Village Rhapsody ini. Sebetulnya yang kita tampilin ini merupakan ringkasan yang kita buat, dan kalau kalian lebih jeli mungkin ada lagi unsur-unsur yang bisa lebih banyak kalian temukan. Yap, bener banget. Overall, seperti yang ada di video sebelumnya, kalau game ini cukup menjadi buat hiburan aja ya teman-teman. Ya, untuk game selingan boleh lah, meskipun pasti masih banyak kekurangan yang kita ngarepnya bisa lebih improve lagi ya kan boy dari gamenya ini. Dan terus mohon maaf juga kalau dalam video ini kita ada salah pronunciation atau pengucapan dalam bahasa Tionghoanya. Ya mudah-mudahan sih ada lagi ya game kayak gini. Tapi gue juga tetap mentingin fitur dan storynya juga sih. Betul banget. Kalau gitu sekian dari kita. Kita pete batang. Arigatou gozaimasu. Salam dulu mas. Kimochi. Iya. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Apata